Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Hotmaida Uliarta dan rekan saya Anifa Magamarsya. Dan saya Hafiz Kurnia Putra. Inilah hasil kelompok kami. Check it out. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aspek-aspek anggaran sektor publik. Nah, pertama kali teman-teman harus mengetahui apa itu perbedaan anggaran dan juga penganggaran. Di sini anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran itu adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa anggaran sektor publik itu merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Selanjutnya, teman-teman harus mengetahui aspek-aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik, yaitu yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, dan yang terakhir aspek akuntabilitas publik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Nah, di sini secara singkat dan padatnya dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan yang pertama, beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, yaitu pengeluaran atau belanja. Yang kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Selanjutnya mengenai pentingnya anggaran sektor publik. Nah, di sini kita harus tahu betapa pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik ini sangat penting karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hotma. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siklus dari penganggaran. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini, bagian anggaran menyusun format anggaran. Berdasarkan format anggaran tersebutlah masing-masing unit pemerintahan nantinya akan melaporkan atau mengajukan berapa anggaran dari masing-masing unit pemerintahan. Setelah itu, setelah masing-masing unit pemerintahan mengajukan, lalu bagian anggaran akan mengkonsolidasikan atau memperkuat anggaran yang telah diajukan tadi. Setelah diajukan dan dilakukan konsolidasi, maka bagian anggaran juga akan mereview atau mengadakan dengar pendapat apakah anggaran tersebut sudah benar nantinya atau masih ada yang kurang. Lalu setelah sudah diperkuat dan diadakan dengar pendapat, maka akan dilaporkan ke kepala pemerintahan disetujui atau tidak. Yang kedua adalah persetujuan lembaga legislatif. Di dalam persetujuan lembaga legislatif ini, setelah disetujui oleh kepala pemerintahan atau badan eksekutif pemerintahan, selanjutnya kita butuh persetujuan dari lembaga legislatif, yaitu khususnya komite anggaran. Selanjutnya, setelah tahap persetujuan dari lembaga legislatif, maka ada tahap administrasi. Di tahap administrasi inilah selanjutnya kita akan melakukan pelaksanaan dari anggaran tersebut. Misalnya dari berapa perbelanjaan yang dibutuhkan dan berapa penjualan yang ditargetkan. Setelah itu, masuklah kita ke tahap reporting. Reporting ini setelah kita sudah melakukan anggaran tersebut, maka kita akan melaporkan berapa jumlah anggaran kita dalam periode akhir tahun. Selanjutnya, fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Di sini, anggaran berfungsi merencanakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, berapa biaya yang dibutuhkan dan jumlah pembelanjaan oleh unit pemerintahan masing-masing. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran di sini memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Disinilah anggaran berfungsi mengendalikan pemborosan dalam pengeluaran pemerintahan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Dalam fungsi ini, anggaran digunakan untuk
menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanifah Melda. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dan anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip dan anggaran sektor publik ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama, itu adalah otorisasi oleh legislatif. Apakah itu? Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Apa itu? Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah keuntungan penganggaran. Apa itu? Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat adalah non-discretionary appropriation. Apa itu? Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomi, efisien, efektif. Yang kelima adalah periodik. Apa itu periodik? Periodik di sini maksudnya adalah bersifat tahunan maupun multi tahunan, yaitu dari laporan keuangannya itu dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam adalah akurat. Apa itu yang dimaksud dengan akurat di sini? Yaitu adalah tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. Yang ketujuh adalah jelas. Apa itu maksud jelas di sini? Yaitu adalah dapat dipahami, tidak membingungkan, atau dia tuh bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang sederhana. Yang terakhir adalah dapat diketahui publik. Nah, kenapa diketahui publik? Semua prinsip dari anggaran sektor publik ini harus diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga prinsip diketahui publik ini harus ada dalam anggaran sektor publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik. Di dalam tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga adalah memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Sekian hasil kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.